Manusia itu tidak akan puas dengan apapun yang pastinya kamu punya. Mereka itu pasti akan terus mencari dan supaya biar puas. Tetap manusia walaupun udah puas pasti pengen lagi. Guys, thank you yang sudah mengklik video ini. Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe, kamu bantu channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja kita tonton videonya. Let's go! Hai sahabat lovers, kembali lagi bersama saya di Andreas Update Channel. Kali ini sesuai dengan intro, kalem banget ya kita senang enjoy aja guys ya, enjoy aja gitu loh. Sesuai dengan judul, bahwasanya saya akan memberikan 3 alasan kenapa uang kita cepat habis. Mau tahu kan? Ya pastinya lah guys ya. Pokoknya kalau misalkan sudah tips-tips ini saya santai memberikan kata-kata, semoga kalian memahami guys ya, pastinya semoga aja kalian memahami. Saya pengennya kalian memahami gitu ya apa yang saya utarakan nanti. Pokoknya stay tune terus di video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga turun notification supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate pastinya dari Andreas Update Channel. Tonton sampai habis guys ya. Oke, kita langsung aja ke tips yang pertama. Let's go. Nah, di tips pertama ini adalah kurangnya pengetahuan tentang finansial. Ya, mungkin kalian dari kecil guys ya, kalau misalnya dari kecil kalian sudah kayak udah mengetahui sering jajan tapi uangnya cepat habis. Ketika SD ya, jangan jauh lah, SD itu kan pastinya kita suka yang namanya jajan sampai kita nggak bisa menabung. Itu dari orang tua juga. Saya nggak menyalahkan orang tua, tapi saya hanya ingin sekali mengarahkan orang tua supaya bisa mengajarkan anaknya dari kecil ya, utarakan dari kecil. Saya pengennya dari kecil banget, ketika SD lah jangan jauh. Kalau SMP udah sedikit rumit lah guys ya, bisa cuma sedikit rumit aja. Tapi kalau SD-nya dari SD nih, kalau misalkan dari orang tuanya sudah mengajarkan bahwasannya, anak, kamu jajan jangan sampai habis, sisakan Rp2.000. Misalkan satu hari dikasih Rp5.000 untuk uang jajan ya, nah sisakan Rp2.000 untuk menabung. Jika seandainya orang tua kamu sudah seperti itu dari ketika kamu kecil, tolong pertahankan ketika kamu setelah dewasa nanti. Jangan sampai ketika dewasa itu berbeda. Ketika waktu kecil kamu rajin menabung, ya enggak? SD misalkan rajin menabung, udah banyak tabungannya, tapi ketika SMP agak sedikit turun, dan kemudian SMK atau SMA atau sarjana udah menyusut, tidak menyisakan uang sekalipun. Ketika kamu nanti gajian atau kamu sudah menjadi kerja, kamu akan kaget dengan gaji kamu tersebut. Mungkin ya misalnya di perusahaan jutaan lebih, ketika kamu megang uang jutaan tersebut, esoknya udah habis. Apa pengen seperti itu? Enggak kan? Kita juga akan stres dalam 1 bulan atau 2 bulan lebih atau berapapun untuk bisa mendapatkan gaji puluhan juta atau satuan juta dan dihabiskan dalam esoknya 1 hari sekejap. Apa kalian mau? Gak akan mau kan? Makanya dari itu kalian harus sadar diri, pikirkan ke depan. Oke, pikirkan ke depan, otak kita harus berputar supaya uang tersebut tidak akan cepat habis. Jika kamu sudah seperti itu saat ini, tolong ya, yang mungkin menonton video ini, tolong ini guys kepada subscriber saya yang nonton atau siapapun itu, kalian silahkan ubah mindset otak kalian itu ya, pokoknya setiap yang kalian punya uang itu, sebanyak apapun itu, lebih baik kalian simpan, gunakan secukupnya. Oke, manusia itu tidak akan puas dengan apapun yang kita punya, pasti pengen lagi, iya nggak? Iyalah, makanya dari itu hanya sekedar cukup. Kalau misalkan banyak, ya kalau misalkan terlalu banyak nih uangnya, kalian simpan dan sedekahkan. Lebih baik sedekahkan daripada menghabiskan atau menghamburkan uang yang tidak jelas. Lebih baik dengan jelas, sumbangkan ke fakir, anak yatim, fakir miskin ya, atau kemanapun itu, impakkan uang kalian ya, atau sedekah pun itu lebih baik seperti itu ya. Pokoknya kalian harus mengetahui pengetahuan finansial kalian sampai kecil atau sudah dewasa ini, kalian harus pahami itu ya guys ya, supaya kalian gak terjerumus dalam kategori orang yang boros. Oke, tips yang kedua adalah tidak terbiasa memegang uang banyak. Nah, mungkin ini ya penyebabnya. Saya juga nggak tahu. Nah, siapa yang baru kalian, misalkan kalian tuh cuma megang uang 100.000,
Kemudian ketika megang uang 100 juta atau 5 juta lah, 5 juta aja, 5 juta. Kaget kamu, ini uang 5 juta mau diapain gitu loh. Ya nggak? Sedangkan kamu kan suka megang 100 ribu. Kemudian tiba-tiba ketika misalkan kamu kerja atau mendapatkan penghasilan dalam 1 bulan 5 juta, kalian mau diapain itu? Wah, mungkin, wah saya punya uang banyak nih. Kalau misalkan kamu nggak berpikir katanya, oke lah saya akan poya-poya, akan saya traktir teman-teman saya. Dalam 1 hari bisa aja itu kembali jadi 100 ribu kamu setiap megang. 100 ribu, ya 100 ribu, itu bisa sekejap juga dalam beberapa hari sebenarnya. Kalau misalkan kalian bisa memanagenya. Oke, 5 juta habis dalam 1 hari, hampir sama kamu megang uang 100 ribu itu. Hampir sama pastinya. Ya karena kamu jangan sampai guys ya, jangan sampai kalian ketika kamu megang uang banyak, lebih baik kamu simpan. Kalau misalkan kalian nggak bisa simpan, kasih orang tua kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak percaya sama orang tua kalian, silahkan kalian simpan dengan diri sendiri. Ya mungkin yang udah nonton video ini silahkan simpan di dompet kalian sendiri. Jangan dibuka-buka lagi. Atau ambil aja setengahnya, misalkan 3 juta ditaruh di dompet atau di tabungan, masukin situ, disegel sekuat-kuat mungkin, dan 2 jutanya diambil, ya 2 jutanya diambil. Supaya apa? Buat kebutuhan kamu. Ingat, manusia itu tidak akan puas dengan apapun yang pastinya kamu punya. Mereka itu pasti akan terus mencari dan supaya biar puas. Tetap manusia walaupun udah puas pasti pengen lagi, nambah. Nambah terus ya, seperti itulah. Oke, pokoknya kalau misalnya kalian megang uang besar ya, terlalu besar nih, pokoknya kalian harus siap-siap mental, oke? Jaga uang tersebut.